Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Penafsiran Al-Qur'an yang berikutnya adalah dengan tafsiran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian murid mereka yaitu at-tabi'un atau at-tabi'in, kemudian muridnya mereka juga yaitu atba'u at-tabi'in. Tentunya sahabat Rasulullah adalah murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perkataan mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka bukanlah nabi, mereka bukan rasul, mereka tidak kita katakan mendapatkan wahyu, tapi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama karena mereka murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat saat menafsirkan Al-Quran, mereka memakai beberapa sumber. Yang pertama adalah tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi sahabat pun menafsirkan pertama kali Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, di sini ketika sahabat menghubungkan antara Al-Quran dengan Al-Quran, kita harus mengikuti mereka karena mereka lebih tahu tentang ayat yang turun. Mereka lebih tahu dari kita, mereka lebih paham bahasa Arab. Sebagaimana saya katakan bahwa mereka hidup pada zaman ihtijajul lughah, pada zaman bahasa, pendalilan bahasa, perkataan mereka sebagai dalil untuk bahasa Arab, dan ini akan dibahas nanti dalam masalah penafsiran Quran dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka meriwayatkan hadis dari Nabi, jelas kita harus terima karena itu bukan perkataan mereka tapi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tentunya ini juga harus diterima karena mereka, saya katakan tadi, hidup dalam zaman ihtijajul lughah atau zaman pendalilan bahasa. Bahasa mereka dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan atau untuk memaknai bahasa Arab. Ini diterima, ini akan saya jelaskan tentang penafsiran Quran dalam bahasa Arab, insyaallah akan saya jelaskan nanti. Kemudian sahabat menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan al-ijtihad atau dengan pendapat mereka. Nah, ketika menafsirkan Al-Quran dengan pendapat mereka sendiri, di sini ada dua bagian. Yang pertama dengan pendapat yang kita katakan murni pendapat mereka, ada yang tidak murni. Yang tidak murni artinya berasal dari Rasulullah. Harus kita katakan pendapat mereka walaupun mereka tidak sebutkan berasal dari Rasulullah, wajib kita katakan itu berasal dari Rasulullah dan wajib kita terima itu seperti kita terima dari Rasulullah. Kenapa? Atau apa saja pendapat mereka yang kita anggap itu berasal dari Nabi? Yang pertama sababun nuzul. Ketika mereka menyebutkan sababun nuzulul ayat, ketika ayat ini turun dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, maka tentunya mereka tidak mengatakan itu berdasarkan pendapat murni, tapi mereka melihat hal tersebut pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita terima. Yang kedua adalah pada saat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang al-ghaibiyat atau hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak mereka ketahui, dan tidak ada manusia yang mengetahui kecuali berasal dari wahyu, berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada seorang sahabat mengatakan nanti di surga ada begini, ada begitu, surga. Kemudian dia bicara neraka, misalkan dia bicara nanti ketika seseorang meninggal dunia. Dia tidak mengatakan Rasulullah bersabda. Sang sahabat tadi, kalau dia mengatakan Rasulullah bersabda, kita tidak katakan itu perkataan sahabat, tapi perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia tidak mengatakannya. Cuma kita mengatakan bahwa hukum perkataan sahabat adalah perkataan Nabi. Kenapa? Karena dia berbicara hal-hal yang gaib yang tidak dia ketahui kecuali berasal dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berasal dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertemu langsung dengan Rasulullah, bisa jadi mereka tidak mengatakan Rasulullah bersabda, langsung mereka menjelaskan
tanpa mengatakan Rasulullah bersabda. Mereka jelaskan nanti di hari kiamat begini begitu, kemudian nanti di surga seperti ini, di neraka seperti ini. Mereka tahu dari mana kecuali dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukan murni ijtihad mereka, bukan murni perkataan mereka, dan wajib diambil. Kemudian ada perkataan yang murni pendapat mereka, ya, mereka membaca, mereka melihat Al-Quran dengan pemahaman mereka. Di sini bisa salah mereka, bisa salah. Sebagaimana ada sahabat yang pernah salah, ada sahabat yang melihat misalkan dalam firman Allah hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, sampai jelas benang putih dan benang hitam dalam masalah puasa misalkan, atau dalam ayat yang tentang minuman keras dan sebagainya. Ada kesalahan sahabat dalam menafsirkan. Di sini tidak perlu kita, atau tidak wajib kita ambil perkataan mereka, namun mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Semakin mereka termasuk ulama sahabat, maka semakin kita jadikan mereka sebagai rujukan. Dan ketika perkataannya tidak ada perbedaan, tidak ada sahabat yang berbeda dengan mereka, maka kita ambil perkataan mereka untuk atau kita ambil tafsiran mereka terhadap Al-Quran. Kalau ada sahabat yang berbeda penafsiran, maka kita tidak wajib mengambil pendapat sahabat karena ada perbedaan di situ. Artinya kita bisa mengambil dan memilih salah satunya. Ya. Dan biasanya ketika sahabat ada yang salah, maka sahabat lainnya yang membetulkan. Dan kita bisa mengetahui nanti dengan perkataan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan sahabat Rasulullah. Kemudian murid mereka tabi'in begitu juga. Mereka bukan hujjah, bukan dalil. Perkataan mereka, tafsiran mereka tetap memiliki kedudukan tinggi karena mereka adalah murid Rasulullah SAW. Semakin mereka semakin mereka soleh, semakin mereka berilmu, semakin mereka kedudukannya tinggi, mereka imam, maka semakin besar dan berat perkataan mereka. Artinya perkataan mereka memiliki diperhitungkan oleh para ulama. Begitu juga atba'u at-tabi'in, yaitu para muridnya tabi'in. Kemudian yang terakhir, para sahabat menafsirkan Al-Quran setelah 4 tadi, ya. Yang kelima adalah menafsirkan dengan Israiliyah, baik sahabat atau tabi'in atau atba'u tabi'in. Apa artinya Israiliyat? Israiliyat artinya adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan orang Yahudi dan perkataan orang Nasrani. Ada orang Yahudi, Ahlul Kitab, orang Nasrani masuk Islam, dan mereka memiliki kitab yang asalnya berasal dari Allah namun sudah dirubah-rubah. Maka kadang-kadang mereka mengartikan dan memaknai Al-Quran, misalkan cerita Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz istrinya atau wanita yang menarik atau menyobek baju Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa namanya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran menurut mereka. Maka di sini mereka sebutkan namanya Zulaikha misalkan. Apakah itu benar? Bolehkah kita jadikan rujukan? Nah, ini ada caranya, nanti akan kita pelajari dalam bab atau menafsir Al-Quran dengan Israiliyah. Ini penting untuk dipahami. Adapun sekarang kita katakan bahwa jika sahabat tersebut adalah orang yang sering bergaul dengan orang-orang yang masuk Islam dari kelompok Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam, maka di sini ketika mereka meriwayatkan atau menafsirkan Al-Quran, kita harus hati-hati. Artinya kita lihat dulu itu ketika dia membicarakan hal-hal yang berbau Israiliyat, berbau, nanti bisa kelihatan mana yang mereka tafsirkan berdasarkan tafsiran orang yang masuk Islam tadi dari Yahudi dan Nasrani, dan tidak, kita bisa pilih. Nah, itu nanti hukumnya bagaimana akan kita bicarakan dalam bab penafsiran Al-Quran lewat Al-Israiliyah. Ini mudah-mudahan jelas. Jadi cara para sahabat dan yang lainnya menafsirkan Al-Quran bisa pertama lewat Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran lewat sunnah Nabi, kemudian lewat bahasa, kemudian lewat pendapat mereka, kemudian lewat Israiliyat. Dan telah kita jelaskan semua, mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.